Oke, sore hari ini kita masuk ke chapter 8 ya. Materi kita untuk tes hanya 1, 2, 6, dan 7. Jadi 8 ini materi nanti untuk UTS. Judulnya ini inventories. Ada 2 chapter yang bahas inventories. Yang pertama chapter 8, nanti minggu depan atau seminggu setelah tes, kita akan bahas chapter 9. Juga tentang inventories. Saudara-saudara, bicara inventory, dulu mungkin waktu pengantar akuntansi belum ada inventory. Inventory belum dibahas secara detail karena masih perusahaan jasa. Nah, hari ini kita akan melihat inventory dari sisi yang kiri saja. Perusahaan dagang yang menghasilkan inventory. Karena kalau kita bicara perusahaan manufaktur, itu nanti Anda belajar di cost accounting, akuntansi biaya. Atau managerial accounting, akuntansi manajemen. Ya, jadi kita masih ada di lingkup ini nih, di perusahaan dagang. Coba diingat-ingat ya, PA-nya kan nggak ada inventory. Karena Anda waktu di PA masih belajar jasa. Ya, sepertinya masuk di bahasan corporate, ya corporation di PA itu mulai ada. Sedikit bicara inventory, tapi waktu itu seingat saya yang dibahas lebih banyak ke modal, capital ya, ke saham. Oke, apa bedanya merchandising company dan manufacturer company terkait inventory? Kalau bicara perusahaan dagang, maka inventorinya cuma satu. Inventorinya adalah barang yang dibeli dari supplier atau vendor, sudah siap dijual, ya dijual seperti yang dibeli. Nggak ada tambahan lagi atas barang yang dibeli tadi. Makanya klasifikasi inventory di merchandising itu hanya satu. Ya perusahaan persediaan barang dagangan. Ya, persediaan barang dagangan dalam bentuk barang yang siap dijual. Nggak ada lagi barang bahan baku, nggak ada lagi barang dalam proses, langsung sudah siap dijual. Makanya cuma satu ya, cuma satu tipe. Nah, kalau itu perusahaan manufaktur atau pabrik, selain barang yang siap dijual, mirip kayak perusahaan dagang, itu dia punya dua tipe inventory lain, yaitu bahan baku, barang yang dalam proses, dan barang jadi. Jadi dia nggak pernah beli barang jadi. Dia belinya pertama pasti raw material, bahan baku. Itu diproses dulu, jadi barang setengah jadi, work in process, baru jadi finish goods. Finish goods itu yang dijual. Ada satu atau dua yang izin untuk acaranya IBE kalau nggak salah. Oke, ini ya, jadi ada perbedaan di akun inventorinya atau pos inventorinya hanya satu di perusahaan dagang, sementara perusahaan manufaktur atau pabrik itu ada 3. Sehingga kalau ngitung COGS, harga pokok penjualan, merchandising company itu gampang. Beli barang berapa? Oh, saya beli harganya 1 juta. Nah, ketika dijual, ya harga pokok penjualannya, HPP-nya atau COGS-nya ya 1 juta. Jadi waktu dibeli masuk di sisi debitnya inventory. Ini T account ya. T account itu apa? T account itu istilah lain untuk apa? Buku besar, general ledger. Ketika dibeli pertama kali, barangnya masuk di sisi debit di inventory, buku besar inventory. Waktu dijual ya udah dikredit dia. Inventory dikredit. Debitnya apa? HPP. COGS kan? Harganya adalah sama dengan harga ketika dibeli, ya. Lalu ketika dijual, inventory dikredit, debitnya apa? COGS. Sesimpel itu kalau perusahaan dagang. Kalau perusahaan manufaktur, masuk dulu apa? Raw material.
Raw material yang nanti masuk untuk diproses jadi barang setengah jadi itu dikredit. Masuk dulu ke sini. Ya. Kalau ada kayak buruh gitu ya, buruh pabrik gitu ya, berapa honor atau gaji atau upah yang mereka terima masuk ke sini. Kalau ada barang pendukung kayak apa untuk kemasannya ya, kardus atau apapun itu plastik dan semacamnya itu juga overhead ya, barang pendukung masuk ke sini. Ya, ini di total ini masih menjadi nilainya barang setengah jadi, barang dalam proses. Kalau ini sudah selesai diproses, dikreditlah dia, baru masuk ke sini. Jadi harga pokok produksi. HPP juga sih, tapi P-nya itu manufaktur, produksi. Ini selesai, kejual, baru jadi COGS. Ujung-ujungnya sama, ketemu di akun COGS nih. Tapi prosesnya lebih panjang yang bawah. Makanya nanti kalau belajar cost accounting, managerial accounting ya lebih banyak mengarah ke sini nih. Bagaimana menentukan harga pokok atas satu barang hasil produksi. Itu intinya cost accounting dan managerial accounting. Sementara kalau di sini ini lebih di account intermediate accounting itu lebih banyak menjurnal. Nah, kita di AKM 1 ya itu hanya dalam tanda kutip ya, hanya belajar yang merchandising company. Jadi beli barang berapa, debit inventory. Kredit apa? Kalau beli barang berarti debit inventory, kredit apa? Cash. Kalau utang ya accounts payable. Kalau inventorinya dilepas atau dijual, kredit inventory, debitnya apa? COGS. Hanya kayak gitu. Ya. Tapi kok slide-nya banyak ya, karena menentukan berapa nilai yang akan kita debit, ya. Itu yang panjang ceritanya. Itu yang kemudian dibahas lebih banyak di chapter 8. Nah, cara menghitung COGS, kalau barangnya cuma satu gampang ya, masuk 1 juta, keluar 1 juta. Berarti tadi waktu masuk inventory to cash atau inventory to accounts payable 1 juta. Waktu terjual COGS to inventory 1 juta. Kalau barang hanya satu ya simple banget, tapi barang kita banyak. Nah, bagaimana caranya menghitung COGS secara total? Ya, bagaimana caranya menghitung COGS secara total? Nah, lihat di sini. Sebelum bisa menghitung COGS, maka kita perlu tahu nih, ada yang namanya cost of goods available for sale. Harga barang yang siap untuk dijual. Cost of goods available for sale. Jadi berapa sih harga yang siap dijual? Kalau HPP itu harga barang yang sudah terjual. Berarti harga barang siap dijual ini yang masih kita pegang. Sementara HPP itu yang sudah terjual. Harga pokok penjualan atau COGS itu adalah yang sudah terjual. Nah, bagaimana menghitung cost of goods available for sale? Persediaan awal ditambah harga beli. Kita beli barang berapa? Kalau kita baru mendirikan perusahaan 2022, berarti beginning inventory kita pasti apa? 0. Ya kan? 0. Lalu kita beli barang selama 2022, anggap aja 1M. Ya sudah, berarti barang yang tersedia dijual itu 1M. Berapa COGS? Ya total barang yang atas, yang namanya yang hijau ini ya, barang tersedia untuk dijual, kurangi dengan berapa persediaan akhir. Itulah COGS. Ya kan?
PA ya kalau nggak salah ya. Ya kan? Rumus di PA. Jadi ini sebenarnya menggambarkan yang hijau ini tuh total yang dua atas nih. Untuk dapat yang kiri ini berarti yang dua atas kurangi yang ini. Diputar-putar aja ya rumusnya. Kalau yang ditanya ending inventory, ya berarti total yang dua atas kurangi COGS. Tergantung informasi soal yang diketahui yang mana. Atau bahkan yang namanya cost of goods available for sale itu sama dengan COGS plus ending inventory. Betul ya? Jadi kalau mau nyari berapa beginning inventory, ya COGS tambah ending inventory terus kurangi purchase. Itu aja rumusnya. Jadi pasti ada tiga yang diketahui. Pasti ada tiga yang diketahui. Ya. Beginning inventory, purchase, itu yang hijau. Ending inventory, dikurangi dari yang hijau, itu namanya COGS. Nah, itu cara ngitung. Itu cara ngitung. Kalau Anda dengar yang namanya periodik atau perpetual, itu bukan cara hitung, itu cara membuat jurnal. Ingat lo ya, periodik perpetual itu hanya cara bikin jurnal. Sistem pencatatan. Ya. Tidak ada kaitan dengan hitung-hitungan. Pokoknya kita sudah tahu hitungannya berapa, sekarang saatnya buat jurnal. Nah, buat jurnalnya itu tergantung kita pakai perpetual atau periodik. Kalau yang kita pakai adalah perpetual, ingat-ingat prinsipnya ya. Kalau yang kita pakai adalah perpetual, maka akun kesayangannya setiap kali membuat, tadi kan kita bedakan perpetual periodik itu adalah untuk bikin jurnal umum maksudnya ya. Maka akun kesayangan setiap kali kita pakai perpetual pasti apa? Inventory. Akun yang saya pakai istilah sendiri ya, haram dibuat purchase. Purchase itu nggak ada dalam perpetual. Yang ada itu apa? Inventory. Jadi barang masuk, barang bertambah nilainya, itu semua didebit ke inventory. Sebaliknya kalau barang keluar, kan dikredit. Atau kalau barang berkurang nilainya, kan dikredit. Itu selalu dikredit ke inventory. Jadi nggak ada pembelian, nggak ada biaya angkut pembelian, nggak ada diskon pembelian, nggak ada. Ya, saya ulangi ya. Jadi sistem pencatatan ada dua, yaitu perpetual dan periodik. Perpetual itu lebih, ya bisa saya bilang bahkan favoritnya pasti inventory. Jadi inventory bertambah, entah karena dibeli, karena ada biaya terkait inventory, ya semua didebit ke inventory. Apa saja sih yang membuat inventory bertambah? Karena ada harga beli. Beli inventory pakai biaya angkut. Berarti yang didebit bukan biaya angkut, bukan freight in. Tapi apa? Inventory. Beli inventory wajib bayar asuransi, umpama ya, wajib bayar asuransi. Kalau enggak, kamu nggak bisa beli loh inventory itu. Kalau asuransinya wajib, saya nggak bisa dapat inventory kalau nggak bayar asuransi. Berarti asuransi itu bagian dari harganya inventory. Yang didebit bukan insurance expense, bukan prepaid insurance, tapi apa? Inventory. Pokoknya semua biaya yang membuat harga inventory itu makin bertambah, itu semua didebit ke inventory. Itu perpetual. Barangnya didiskon. Berarti kan harusnya harga inventory jadi berkurang. Yang dikredit itu bukan purchase discount. Karena nggak boleh ada kata purchase loh di perpetual. Ya. Berarti yang dikredit apa? Inventory. Akunnya inventory. Nambah di debit itu inventory. Berkurang itu inventory yang dikredit. Termasuk kalau dijual. Kalau dijual inventory-nya dikredit. Debitnya tadi apa namanya? Kalau dijual? COGS. HPP, iya kan? Pokoknya gitu aja prinsipnya. Primadonanya, andalannya adalah inventory. Bertambah inventory di debit, berkurang inventory-nya di kredit. Kalau ada penjualan ya jelas inventory di kredit. Debitnya apa? COGS.
Jadi kita bisa tahu kapanpun inventory itu nilainya. Hari ini berapa nilai inventory ya? Lihat aja jurnal buku besar dari inventory. Ya. Perlu nggak Pak stock of none? Apa stock of none? Ngecek barang secara fisik di gudang. Perlu dalam rangka mau nyamain. Catatan saya kalau inventory saya saldonya tadi kan beli 1M ya. Ternyata tinggal 700 juta. Bener nggak di gudang nilainya 700 juta? Tapi hasil menghitung di gudang itu hanya apa? Pengendalian aja ya untuk tahu jurnal saya sudah tepat atau enggak. Tapi tidak wajib sebenarnya melakukan stock of none kalau kita pakai perpetual. Itu ya. Nah, kalau periodik dibalik. Periodik dibalik. Haram ada inventory. Inventory baru diakui oleh periodik setiap akhir periode. Makanya namanya apa? Periodik. Beli barang. Debitnya apa? Purchase. Biaya angkut. Apa debitnya? Biaya angkut pembelian. Trade in. Ya kan? Asuransi atas barang. Selama barang itu memang wajib diasuransikan. Ya, insurance. Expense atau prepaid insurance. Kalau ada diskon atas pembelian, purchase diskon di kredit, nggak ada inventory. Jurnal umumnya nggak ada inventory. Nah, baru nanti di akhir, rumus kita ini dipakai. Baru nanti di akhir saya tahu nilainya inventory. Gimana cara saya cari tahu nilai inventory ini? Kalau di soal diketahui, kalau di praktek, gimana caranya saya cari tahu inventory saya sekarang berapa sih yang akhir? Berarti per 31 Desember. Kalau di soal sekali lagi diketahui kan, supaya bisa ngitung COGS. Kalau di praktek, kalau Anda pakai periodik, berarti mau nggak mau Anda harus lakukan apa tadi istilahnya? Stock of none. Menghitung inventory ke gudang. Itu wajib dilakukan dalam rangka bisa ngisi 125.000 ini. Kalau Anda nggak ngisi 125.000, Anda nggak bisa hitung COGS. Ya. Jadi di periodik memang wajib stock of none. Kalau perpetual itu hanya alat untuk bandingkan jurnal saya, catatan saya di buku besar sama nggak dengan saldo. Ini wajib. Jadi hitungan ending inventory di sini saya merahkan karena kita wajib mengetahuinya dari stock of none. Kapan kita lakukan stock of none? Ya silakan, idealnya lebih sering, tapi paling nggak dilakukan sekali dalam satu periode. Makanya namanya apa lagi sistem pencatatannya? Periodik. Ya, periodik. Jadi periodik itu karena kita baru ngakuin inventory di akhir periode, kita baru ngitung inventory di akhir periode. Disitulah baru muncul akun ending inventory atau inventory. Gitu ya. Sebelum akhir periode, selama kita bikin jurnal umum, nggak ada inventory. Ada pertanyaan? Sejauh ini kita belum, tadi saya sempat dengar ada yang nanya soal penjualan. Kita belum bahas soal penjualan, kita baru bahas inventory itu gimana kalau dia diperoleh, kalau dia didapat. Oke. Kalau nanti penjualan kita lihat apakah sistem pencatatannya mengikuti periodik perpetual nanti kita lihat. Ini diminta mencatat aja pakai perpetual dan periodik. Ya, pakai perpetual dan periodik. Kalau yang perpetual, ya, itu kan setiap kali beli pasti inventorinya di debit. Setiap kali terjual inventorinya di kredit. Anggap aja 2021 yang lalu, ya, saya beli inventory saya debit, saya jual inventory saya kredit, kalau di diskon saya kredit, kalau apalagi kejual saya kredit inventory. Berarti kan buku besar inventory itu terus terupdate ya. Berarti perpetual angka 600 begini inventory itu sama kayak saldo akhirnya inventory 2021, betul? Berarti perpetual tidak perlu apa? Jurnal untuk mencatat yang saldo awal.
Iya enggak? Karena kan tahun lalu saya beli inventory 1000, saya jual anggap aja 400, sisanya tinggal 600. Kan sudah saya jurnal yang lalu, ya enggak? Saya beli 1000 saya debit, saya jual 400 saya kredit. Berarti 600 ini mau pakai periodik atau perpetual itu sudah diketahui akhir tahun lalu. Berarti untuk saldo awal beginning inventory nggak perlu dicatat. Nah sekarang ada pembelian 5.400. Ingat-ingat aja tadi. Kalau saya pakai perpetual, yang saya debit inventory. Kalau saya pakai periodik, yang saya debit kursus. Itu bedanya. Kali lagi buku besar inventory saya sudah nambah 5.400. Berarti kalau tanggal ini saya ditanya, berapa sih inventorymu hari ini? Perlu hitung di gudang? Nggak perlu. Cukup lihat buku besar. Berapa inventorymu hari ini sampai dengan nomor 2? Berapa? Segini. 6.000 dong. Kan saldo awal 600 di debit. Sekarang di debit lagi 5.400. Berarti sudah 6.000. Kalau yang ini belum bisa, kita harus ke gudang dulu. Ya kan? Karena inventory saya buku besarnya hanya mencatat 600. Ya kan? Di buku besarnya periodik itu hanya tercatat 600. Ini bukan inventory yang saya debit. Berarti saya harus hitung di gudang berapa fisik yang bertambah. Oh 5.400. Oh ketemu. Inventory saya di gudang 6.000. Harus pokoknya. Oke. Kemudian dijual. Ya. Dijual 7.200. Hati-hati ya. Jangan samakan angka 6 di sini dengan angka 12. Angka 6 di sini itu harga beli. Harga pokok barang. Sementara 12 di sini apa? Harga jual. Saya beli 6, saya pengen dapat profit. Margin. Cuan ya. Di sini dia pengen 2 kali lipat profitnya. Berarti 12 itu dia jual, 6 itu waktu dia beli. Berarti harus ada 2 jurnal yang mencatat ini. Jurnal pertama mencatat penjualan, jurnal kedua mencatat inventory yang keluar. Ya enggak? Satu itu mencatat yang 12, satu mencatat yang 6. Kalau perpetual dicatat dua-duanya. AR to sales, ini asumsinya secara kredit ya. 7.200, sama kayak periodik 7.200. Jurnal kedua mencatat inventory yang keluar. Karena kan perpetual setiap kali inventory nambah atau berkurang kan langsung dicatat ya. Nah ini kredit juga nih. Tapi berdasarkan harga pokoknya berapa? 6. Harga pokoknya 6. Ada berapa unit terjual? 600 kali 6 berapa? 3.600. Nah ini kok nggak ada jurnalnya nih. Si periodik hanya atap. Iya karena itu tadi ya. Kalau pakai apa istilah saya inventory di dalam periodik ya haram dibuat ya kan. Tapi bukan berarti inventory nggak dicatat nanti, tunggu. Kapan itu? Akhir periode. Ternyata akhir periode kelihatan ya. Saya kalau pakai perpetual, saya nggak perlu hitung. Saya sudah tahu nilai saya 2.400. Dari mana ya? Kalau saya pakai perpetual, saya nggak perlu hitung di gudang, saya sudah tahu pasti 2.400. Gimana caranya? Unitnya berapa sih? Kalau di sini kelihatan 400. Tapi 400 dapat dari mana? Saya punya awal 100, saya beli 900, terus saya jual 600. Berarti kan sisanya berapa? 400. Ada catatannya di buku besar kan? Tinggal dikalikan berapa harga pokoknya. Nah, 400 kali 6 berapa? Langsung kelihatan di account saya, di buku besar inventory kalau saya perpetual. Ya. Mau dilihat buktinya. Saldo awal 600 kan, sekarang tambah 5.400, sudah 6.000. 6.000 berkurang 3.600, berarti 2.400. Nggak perlu ada jurnal nih untuk mengakui ending inventory. Gimana? Perpetual. Jadi perpetual nggak perlu jurnal penyesuaian untuk mengakui 2.400 karena sebenarnya di T account ya
di T account sudah. Cara hitung yang saya sajikan di papan ini itu berlaku untuk sistem pencatatan periodik. Perpetual nggak butuh ini karena perpetual di account-nya udah jalan langsung update. Nah, kalau sudah dapat COGS 3.600, COGS itu saldo normal di debit karena dia mengurangi equity, mengurangi modal. Modal kan di kredit, berarti modal kalau berkurang dia di debit. Makanya COGS di debit 3.600. Ini jurnal PA nih, ya kan? Jurnal penyesuaian PA di akhir. Berapa purchase tadi? 5.400 itu di close, dinolkan. Makanya dia ditaruh di sisi kredit. Ending inventory, beginning inventory yang 600 itu juga di close, dihapus. Makanya dia ditaruh di kredit. Nah, pada 31 Desember itu akhir periode kita ngakuin ending inventory yang 2.400. Makanya di sini inventory debit ending 2.400. Ditemukannya pakai apa? Stock of none, perlu dihitung secara fisik. Jadi jurnal ini hanya ada di periodik, perpetual nggak butuh. Cara hitung ini hanya ada di periodik, perpetual nggak butuh. Ini meluruskan pandangan sejauh ini yang kita pelajari dari PA sampai AK ya, bahwa oh cara hitung ini berlaku untuk semua sistem penjalanan, nggak butuh. Silakan ada pertanyaan. Sudah masuk ya di lentera filenya ya, jadi good. Oh, ini masih belajar soal pencatatan ya. Saldo akhir inventory 2020 100 unit, nominalnya 1 juta. Periodik nggak perlu entry, perpetual nggak perlu. Karena sekali lagi, sebenarnya tahun lalu perpetual itu sudah, buku besarnya sudah nyatat 1 juta di sini, ya kan? Periodik sudah, dia sudah ngakuin inventory ending di debit akhir 2020 sebesar 1 juta. Jadi sama-sama sudah ngakuin yang 1 juta, berarti nggak perlu unit. Tanggal 1 Februari, jadi masuk 2021, beli 10 unit inventory secara tunai. Harganya
belinya ya, harga belinya 9.000. Ada biaya angkut. Biaya angkut 10.000. Nah, kalau perpetual, biaya angkut ini kan nambah pengorbanan kita untuk dapat inventory kan. Berarti sebenarnya pengorbanan untuk dapat inventory itu adalah 9.000 kali berapa? 10, berarti 90.000 ditambah biaya angkut. Berarti inventory kita itu sebenarnya 100.000. Ya. To cash. Sementara kalau periodik ingat tadi inventory belum diakui dulu. Yang muncul purchase-nya ya sebesar harga beli 9.000 kali 10. Sementara yang 10.000 diakui sebagai trade in. Ya. Umum itu trade in. Kalau ditanya trade in itu apa ya? Bagian dari expense, bagian dari COGS. Hari ini juga saya bisa jawab kalau saya pakai perpetual. Berapa nilai inventory saya per 1 Februari 2021? Tinggal tambahin aja 1 juta tambah 100.000. 1.100.000 Pak. Kalau saya periodik, saya nggak bisa langsung lihat buku besar. Saya hanya tahunya saldo awal 1 juta. Tahunya berapa tambahannya ya, lihat di gudang. Ya, di gudang rupanya ada sekian unit Pak. Itu baru ketahuan nilai inventory saya. 1 Maret bulan depannya ada 2 inventory yang dikembalikan oleh perusahaan. Lalu dapat penggantian tunai. Biaya angkut yang dikembalikan adalah 2.000. Jadi tadi kan bayar biaya angkut 10.000 ini dikembaliin 2.000. Berarti biaya angkut yang tadi di debit itu berkurang, ditaruh di kredit 2.000. Kita dapat penggantian cash ya atas harga pokok tadi berapa? 9.000 ya. Yang dikembalikan berapa? 2. Berarti 9 kali 2 berapa? 18. Nah, cash yang dikasih ke kita 18 plus 2 ya 20.000. Jadi di periodik dipecah, ada purchase return, bukan purchase loh ya, ini sendiri, akunnya sendiri. Dan trade in. Sementara di perpetual semua ini dianggap sebagai pengurang inventory, berarti semua pengurang inventory langsung didebit ke rekening inventory. Ada pertanyaan? Kalau beli barang ini terus ada asuransi. Ya. Kalau beli barang ada asuransi. Gimana? Periodik kayak apa, perpetual kayak apa? Di barang selain biaya aku ternyata bayar asuransi, anggap aja 500. Kredit sama-sama cash. Nggak beda itu. Tapi debitnya apa kalau periodik, debitnya apa kalau apa? Perpetual inventory, periodik. Insurance apa? Ya, bisa prepaid insurance, bisa insurance. Tapi ada asumsinya tuh. Menjawab tadi itu ada asumsinya. Saya tadi ngomong asumsinya. Kadang ada asuransi yang pilihan. Jadi barang impor pakai kapal laut atau pesawat, kalau di tengah jalan ada kerusakan, kecelakaan, dapat penggantian. Itu kalau bayar asuransinya. Tapi kalau Anda memilih tidak bayar asuransi, nggak dapat penggantian. Tapi ada asuransi yang wajib, mirip kayak biaya angkut. Kalau Anda tidak bayar asuransinya, ya Anda nggak bisa dapat barangnya. Terserah yang jual dong ya. Kalau Anda mau nyari yang lain, yang nggak macam-macam, silakan. Tapi kayaknya susah nih, ini barang khusus nih. Bayar asuransi. Kalau asuransi itu, ini khusus asuransi ya. Kalau asuransi itu sifatnya wajib, ya. Kalau asuransi itu sifatnya wajib, maka buat perpetual itu sama kayak biaya angkut. Apa maksudnya? Berarti kalau asuransi itu sifatnya wajib, sama kayak biaya angkut, dia harusnya didebit ke akun inventory. Karena wajib, bukan pilihan. Ya. Sementara buat periodik, mau wajib atau enggak,
Nggak mungkin saya akui inventory, saya akuinya apa? Prepaid insurance atau insurance expense. Ya kan? Jadi kalau wajib buat perpetual sama kayak biaya angkut. Biaya angkut kan wajib ya. Kalau kamu nggak bayar, kamu nggak dapat barangmu. Sama kayak harga beli, kamu nggak bayar harga beli, kamu nggak dapat barangnya. Berarti semua di debit ke inventory, termasuk asuransi. Kalau periodik, ya insurance expense. Tapi kalau sifatnya pilihan, dan saya tetap bayar, perpetual kayak apa, periodik kayak apa. Kalau sifatnya pilihan kan berarti itu tidak terkait langsung dengan barang kan. Tapi saya tetap bayar. Dalam kasus itu pilihan, saya boleh milih bayar atau tidak. Mau saya pakai periodik atau perpetual, dia jadinya apa? Expense. Ya, dia jadinya expense. Jadi sama-sama expense periodik perpetual kalau sifat asuransi atau apapun ya, itu pilihan. Tapi kalau sifat asuransinya itu wajib, maka di perpetual dia menambah inventory. Apalagi biaya terkait inventory, ya lihat aja wajib apa enggak. Kalau wajib pasti nambah inventory di perpetual. Buat periodik tergantung itu biaya apa. Oke. Nah, sekarang Januari, Februari, Maret, April. Tadi beli persediaan awal berapa? 100. Beli 10 berarti 110. Ya. Terus dikembalikan 2 berarti tinggal 108 ya. Ingat-ingat 108. Di April dijual 20. Di April dijual 20. Harga belinya berapa tadi? Harga belinya berapa tadi? 9.000 ya. Ingat harga belinya 9.000. Harga jualnya berapa di sini? 15.000. Perpetual harus buat 2 jurnal. Jurnal pertama mengakui penjualan. Mengakui harga berapa? 15.000. Yang kedua adalah mengakui harga pokok. Mengakui inventory yang berkurang. Itu dicatat berdasarkan harga yang kedua. Harga pokoknya berapa tadi? 9.000. Lihat, perpetual. Ya. Sales revenue ini didapat dari 15.000 kali 20, ya kan? 300. Sementara inventory yang saya kredit 200 itu didapat dari 20 ya. Dikali berapa tadi harga, kalau perpetual kan harga per unitnya jadi 10.000 ya. Iya enggak? Ini 100.000 Anda bagi 10 kan berarti per unitnya 10.000 kan? Berarti 10.000 kali 20 ketemulah 200. 9.000 itu harga beli. Padahal tadi biaya angkut kan masuk jadi harganya inventory juga di perpetual kan, sehingga harga per unitnya ya, harga pokok per unitnya bukan lagi 9.000 ya, tapi 90.000 plus 10.000 dibagi 10. Jadi per unit berapa? 10.000. Betul ya? Sehingga kalau itu terjual 20 kali 10.000, berapa inventory yang dikredit? Jadi bedakan antara yang 15.000 dengan yang harga pokok. Harga pokoknya tadi per unit perpetualnya itu 10.000. Berarti kita harus buat jurnal based on 15.000 dan based on 10.000. Nah, untuk periodik sama kayak perpetual, tapi dia hanya mencatat penjualan. Dia belum mencatat inventory yang berkurang. Sekarang kita paham. Jurnal penjualannya kan sudah dilihat ya. Setiap kali terjadi penjualan, perpetual itu selalu buat 2 jurnal. Satu mengakui apa? Harga jual, satu mengakui harga pokok. Kalau periodik hanya mengakui yang harga jual. Bagaimana dengan biaya angkut? Baik Anda pakai periodik atau perpetual, biaya angkut penjualan selama kita yang tanggung ya. Biaya angkut penjualan atau freight out itu selalu sama pengakuannya, yaitu sebagai expense. Namanya freight out. Sama ya.
Sama-sama freight out kan. Kalau freight in, biaya angkut pembelian, apa bedanya? Perpetual itu diakui sebagai inventory, periodik diakui sebagai freight. Tapi kalau biaya angkut penjualan, mau perpetual, mau periodik, itu dua-duanya jadi expense. Jadi aturan bahwa inventory bertambah itu di debit inventory, inventory berkurang itu di kredit inventory hanya berlaku sejak barang dibeli sampai barang terjual. Kalau sudah ada aktivitas lain di penjualan, itu semua tidak lagi terkait dengan inventory. Jadi mau dia periodik perpetual, sama perlakuannya. Biaya iklan, saya tanya. Kalau saya bayar biaya iklan, anggap aja 2 juta. Cash di kredit, periodik inventory sama-sama di kredit cash 2 juta. Debitnya periodik kayak apa, debitnya inventory kayak apa kalau untuk iklan? Periodik metodenya ya apa? Advertising expense. Advertising expense. Kalau perpetual, hati, yang disebut sebagai cost of inventory, ya, itu adalah cost untuk mendapatkan inventory. Iklan itu apakah cost untuk mendapatkan inventory? Enggak, itu cost untuk menjual. Berarti sama kayak freight out. Berarti mau periodik atau perpetual, semua biaya yang terkait penjualan diakui sebagai expense. Berarti di periodik advertisement expense, di perpetual advertisement expense. Itu ya. Jadi kalau sudah terkait penjualan, sama dua ini. Karena sebenarnya periodik perpetual itu hanya beda kalau mencatat pembelian. Silakan, sampai di sini ada pertanyaan. Tadi 1C itu retur apa? Ini retur apa 1C? Kemudian ya, kita kembalikan kepada supplier. Kalau yang 1E, kita malah dikembalikan oleh pembeli kita. Berarti ini retur penjualan. Lihat bedanya. Ada 2 jurnal tetap yang harus dibuat oleh perpetual. Jurnal pertama untuk mengakui harga jual. Yang berapa tadi per unit? 15.000. Harga jual loh. Iya enggak? Harga jual kan 15.000. Yang kedua adalah untuk mengakui harga pokok. Berapa harga pokok perpetual tadi? 10.000. Berarti ya 30.000 ini dapatnya dari mana? 2 kali 15. Kalau tidak ada biaya angkut, maka jurnalnya harusnya sales return to cash berapa? 30.000. Tapi karena ada biaya angkut dan kita yang apa? Di sini dikatakan biaya angkut ini dibayar oleh pembeli, ya, dibayar oleh pembeli. Oke, berarti cash yang kita, kalau tidak ada biaya angkut, sekali lagi kita harus kasih cash dia 30.000 kan, tapi ternyata dia yang nanggung ongkirnya. Ada kan kayak gitu ya, kamu kalau retur kamu yang tanggung ongkir, berarti kan cash kita hanya keluar 29.500 kan, berarti freight out kita yang tadi muncul di debit itu berkurang 500. Jadi jangan bingung dengan kok cashnya cuma 29,5. Iya, harusnya kita keluar 30 kan. Tapi dia ganti tuh ongkos kirimnya 500. Berarti kan cash kita hanya 29,5. Berarti 500 itu mengurangi freight out. Freight out kan di debit. Dia berkurang, berarti dia di credit. Nah, inventory to COGS dapat 20.000 dari mana nih? 2 kali 10.000. Kalau yang periodik hanya mengakui harga based on harga jual yang 15.000. Jadi jurnal atasnya sama mereka, tapi yang periodik nggak ada jurnal kedua. Tolong dicatat dan diingat lagi. Jurnal ini sekali lagi dibuat perpetual dan periodik dalam kasus apa tadi?
retur penjualan. Tetapinya, jurnal bawah ini nggak perlu dibuat oleh penjual kalau barang yang diretur sama pembeli sudah nggak bisa dijual, sudah rusak. Jadi dia kirim balik ke kita, udah nggak bisa kita apa-apain lagi. Ya sudah, yang bawah ini nggak perlu di jurnal. Dengan menjurnal ini kan seakan-akan inventory kita balik lagi kan. Loh Pak, bukannya inventory betul dikembali, tapi kan sudah nggak bisa dijual. Berarti kita nggak perlu lagi mengakui inventory di debit. Udah kayak kan pertama kali sudah kita kredit ya, waktu kita jual ya. Jadi waktu balik nggak usah dicatat lagi. Itu kalau barangnya sudah rusak, udah nggak bisa kita perbaiki, nggak bisa kita jual lagi. Berarti waktu saya buat jurnal di bawah ini asumsinya apa? Barangnya masih bisa diperbaiki atau masih bisa layak jual lagi. Gitu ya, jadi hati-hati baca soalnya nanti. Pak, bagaimana kalau di soal nggak ditulis asumsinya? Nah itu berarti normal. Normal itu artinya barangnya masih bisa dijual. Berarti Anda wajib buat yang baik. Kalau saya nggak kasih keterangan apa-apa ya. Tapi kalau saya kasih keterangan ya baca baik-baik keterangan. Terkait barang retur, ya, barang penjualan yang diretur. Silakan. Tolong dong, jangan lihat slide akhir ya. Tolong dong dihitung sekarang kalau Anda jadi akuntan yang perpejual. Berapa nilai inventory akhir? Caranya adalah saldo awal Anda tambahin dengan inventory yang di debit dan Anda kurangi dengan inventory yang di kredit. Ayo, coba kita awal 1 juta. Tuh. Di sini 100.000 berarti 1.100.000. Berkurang 20 menjadi 1.080.000. Betul ya? Berkurang 200 berarti 880. 1.080 berkurang 200 berarti tinggal 880. Betul ya? 880. Tambah 20. 900. Betul ya? 900. Berarti kita tahu sekarang di buku besar kita di perpejual nilainya 900. Ya kan? Tanpa perlu kita masuk ke gudang dengan asumsi catatan kita dengan yang di gudang nggak ada selisih ya. Barang nggak ada yang hilang, nggak kebakaran, nggak dicuri. Berapa tadi? 900. Nah ternyata karena saya periodik, akuntan yang periodik, saya ngitung di gudang, harganya 90. Betul ya? 90. 900 tadi kan, kalau harganya per unit 10 ya berarti 90. Benar, dihitung secara fisik itu ternyata 90. Nah, perpejual nggak perlu jurnal. Kenapa di akhir periode nggak perlu jurnal? Karena dia sudah tahu berapa nilai inventory. Dia sudah tahu berapa nilai COGS. Berapa nilai COGS kita? 200 kurangi 20. Berarti COGS-nya berapa? 180. Dia sudah tahu nilai COGS, dia sudah tahu nilai inventory dari buku besar aja. Sementara si periodik harus ngitung. Ya, periodik harus ngitung.
Ini dari mana hasil hitungan tadi? Ini purchase dari mana? Yang ini nih. Mana 18? Purchase, nah ini 18. Purchase return ya 18. Terus yang 10 ini dari yang bawah. Beginning yang mana? 1 juta yang atas. Kenapa di kredit? Sekali lagi tinggal dilawan ya. Kalau inventory awal kan di debit. Berarti kalau dia dihapus, dia harus di kredit. Inventory akhir itu kan berarti kita mengakui inventory nilainya berapa, itu di debit. Purchase return kenapa di debit? Karena waktu dia pertama kali kita jurnal, letaknya ada di sisi kredit. Berarti kalau dihapus, taruh dia di sisi debit. Kalau guys, kenapa di debit ya? Karena memang saldo normalnya di debit. Purchase kenapa di kredit? Karena pertama kali kita mengakui purchase, letaknya ada di debit. Kalau dia dihapus, dia kita taruh di trade in. Saldo normalnya di mana? Debit. Berarti kalau mau dihapus di kredit. Jadi ya ini harusnya bagiannya PA ya. Cuma tetap diingatkan, tolong dong, saya nggak tahu istilahnya, menghafal atau memahami. Intinya tolong dong, sudah lancar saldo normal. Kalau ditanya saldo normal penjualan di mana? Kredit. Jadi nggak mikir gitu. Kalaupun mikir 1 atau 2 detik kok. Lagi tidur enak, saldo penjualan di mana? Kebangun gitu marah-marah dulu, nggak apa di kredit. Ya. Nah, gunanya untuk apa? Supaya bisa tahu ini dari mana kok debit kredit, debit kredit, debit kredit. Tapi, saudara-saudara, Anda harus ngakuin. Ini bukan jurnal AKM 1, ini jurnal apa? PA. Katakan ya, jurnal penutup di PA untuk ngakuin COGS kan? Ada, cek deh. PA-nya masih online ya waktu itu ya. Siapa dosennya? Ada slide dibagi kan? Dibuka lagi, benar nggak? Ada. Jadi sebenarnya saya sampai jam ini masih mereview PA. Ini masih mereview PA nih. Tadi saya bilang apa? Tadi saya bilang stock opnam. Anda tidak aware, tidak familiar dengan stock opnam ya? Stock opnam itu memeriksa inventory ke gudang. Stock opnam itu biasanya dilakukan kalau kita pencatatannya apa? Periodik. Itu wajib. Kalau enggak kita nggak bisa tahu berapa ending inventory. Bukan berarti kalau perpetual tidak perlu. Tapi sebenarnya dia juga ya ngapain ya? Itu besarnya udah ketahuan. Stock opnam di perpetual hanya untuk apa ya? Memastikan, mencocokkan catatan saya benar nggak ya inventorinya berapa, saldonya tadi ending inventory benar nggak ya 900.000, benar nggak ya 90, jangan-jangan kurang, yang dijaga kan jangan-jangan kurang. Nah kalau itu terjadi ada selisih antara gudang dengan catatan, maka kita harus mengakui. Jadi jurnal yang Anda lihat di depan ini adalah jurnal ya, umumnya kalau kita pakai perpetual. Karena ini nggak mungkin dilakukan di periodik. Periodik nggak mungkin ada selisih, wong dia baru ngitungnya di akhir, betul ya? Dia nggak pernah nyatat inventory kan sebelumnya ya, hanya beginning inventory. Berarti yang dia hitung di akhir itu dianggap akurat. Jadi jurnal ini, selisih ini hanya muncul kalau kita perpetual. Nah, coba lihat kasusnya. Pada akhir periode laporan, inventory perpetual di sini, di sisi kredit, di akhir, itu 4.000 di saldo debit. Saldo debitnya itu tuh apa tuh? Inventory of forex. Mirip kayak ini kayak jurnal di mana ya? Ada
over and short. Pernah ketemu nggak jurnal yang bla 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 over and short? Yang main fisik loh ya. Apa jurnal apa? Petty cash ingat gak? PA. Itu kalau saya antara catatan petty cash dengan cash yang ada di laci ternyata beda, maka selisihnya dibawa ke akun yang namanya cash over and short. Kalau ini inventory over and short. Bagaimana kalau ternyata di gudang nilainya 4.500? Berarti ini kan nggak akurat dong. Berarti di sini harus 4.500. Berarti 500-nya di debit kan? Berarti inventory debit 500, kreditnya apa? Ya ini. Jadi over itu lebih, short itu kekecilan atau berkurang, tapi dia digabung jadi satu akun. Namanya inventory over and short. Tinggal selisihnya di mana? Selisih kurang di debit, selisih lebih di kredit inventory over and short. Pertanyaan saya, sebenarnya inventory over and short, ini sudah dijawab. Ini sebenarnya bagian dari akun apa sih? Pos apa sih? Jawabannya. Dia bagian dari other income and expense. Jadi bukan COGS. Nggak masuk di COGS yang atas, dia masuk di income and expense yang bawah. Kan urutannya income statement itu kayak apa? Paling atas sales revenue, di bawahnya COGS. Nah, inventory over and short nggak masuk di COGS. Sales kurangi COGS namanya apa? Gross profit. Di bawah gross profit ada expense kan? Ya enggak? Di bawah expense itu ada other expense, ada other income. Disitulah tempatnya inventory over and short. Bisa nambah income, bisa ngurangin income. Tergantung dia ada di debit atau kredit. Kalau ini, karena dia di debit, berarti menambah atau mengurangin income? Ngurangin income, karena income itu saldo normal di kredit. Iya kan? Kita harusnya punya 4.000, cuma ada 3.800, kan rugi. Ya? Rugi 200. Ini loss sebenarnya. Tapi kalau dia di kredit, itu sebenarnya apa? Gain. Betul kan? Silakan. Di sini. Ini yang saya katakan tadi, stock of none wajib buat periodik karena dia jadi sumber untuk menghitung ending inventory. Kalau itu per penjual dalam rangka melakukan pengendalian, ya, hitungan aktual bandingkan dengan catatan. Kalau ada selisih, ini jurnal. Jadi jurnal ini hanya muncul kalau pencatatan kita apa? Ini hanya muncul kalau pencatatan kita apa? Periodik nggak perlu. Wong periodik itu sudah ngitung kok di akhir berapa ending inventory di gudang, ya. Jadi nggak mungkin ada selisih. Tadi agak naik gitu ya. Ini agak turun lagi. Ya. Ada beberapa hal yang terkait dengan inventory yang harus kita perhatikan. Yang pasti kuncinya gini. Ini bukan literally ya, tapi intinya gini. Jangan lihat fisik. Ya. Maksud saya gini, bisa jadi inventory ada di gudang, tapi akuntansinya tidak mengakui itu. Atau ada inventory bukan di gudang kita, tapi akuntansinya mengharuskan kita nyatat itu. Bisa jadi inventory di gudang kita itu titipan orang. Dan dicatat di neraca, jangan dicatat di laporan posisi keuangan. Inventory ada di perjalanan, bisa jadi itu masih barang kita loh. Ya, jadi tetap ada di inventory kita. Itu hal-hal yang harus diperhatikan terkait inventory. Jadi tidak sekadar lihat yang ada di depan mata, di kasat mata. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait inventory. Satu yang saya katakan tadi, kadangkala ada barang di gudang bukan barang kita. Jadi belum tentu itu barang kita.
Ada barang di perjalanan, bisa jadi itu barang kita, walaupun sudah lepas dari gudang. Ada barang konsinyasi. Konsinyasi itu apa? Ya titipan, ya kan? Paling gampang kantin tuh. Tiap pagi ada yang bawa kerupuk. Ada di kantin, tapi kantin nggak bisa ngakuin sebagai barang dia, karena itu titipan. Ya. Atau ada perjanjian jual beli khusus, nanti kita lihat. Intinya ini sebenarnya ya, semua ini mau memastikan mana inventory kita, mana inventory orang lain. Kalau inventory kita, hitung berapa inventory kita. Kalau inventory orang lain nggak perlu masuk di hitungan kita. Lalu ada lagi, sama sih isunya adalah, apakah semua uang yang saya keluarkan itu nambah nilai inventory atau enggak? Kalau ada pabrik khususnya ya, Anda bayar honor satpam, upah satpam, credit cash, debitnya inventory enggak ya? Nambah nilai inventory enggak ya? Anda bayar gaji pegawai, credit cash atau salaries payable, debitnya itu nambah inventory enggak ya? Itu yang dimaksud produk dan period cost. Jadi kalau ini isunya adalah barang secara fisik itu jangan dilihat literally ya. Fisik ada itu barang kita, tidak ada bukan barang, nggak boleh. Kalau yang ini adalah uang yang keluar itu apakah sudah pasti nambah inventory. Nah kalau ini nanti ini yang Anda kalau baca kan sudah mulai membayangkan ya, ada FIFO, ada average. Ini terkait bagaimana cara kita menghitung. Kalau periodik perpetual bagaimana cara kita periodik perpetual itu sistem apa tadi? Bagaimana cara mencatat. Kalau yang kanan ini bagaimana cara menghitung. Jadi sebenarnya COGS yang kita jurnal tadi, ini nih, COGS termasuk COGS yang ada di sini, itu harusnya sudah dihitung lebih awal oleh yang kanan. Yang kanan ini. Lalu kita jurnal. Bapak sudah ketemu angkanya, itu kan potong kompas, diketahui lebih awal. Artinya bisa jadi Anda diminta untuk mulai menghitung, baru nanti Anda buat jurnal. Jadi soalnya saya nggak bikin, tapi Anda hitung untuk tahu jurnalnya kayak apa. Anda salah hitung, berarti jurnalnya akan salah. Itu kuncinya untuk yang kanan. Kita lihat dulu yang kiri. Masih ingat ini? PA banget nih, SMA banget nih. Ini terkait barang dalam perjalanan. Ada dua kan ya? Ada dua, masih ingat ya? Anak-anak IPS khususnya. Shipping point dan destination point. Shipping itu maksudnya ship apa? Kapal, kurir, alat angkut. Nggak harus kapal sih. Gojek yang datang kita itu ship. Jadi kalau istri saya kan reseller ya, kalau datang mau ngambil paket gitu ya, kalau dia pakai shipping point, berarti ketika dia kasih barang ke siapa, ke kurir, itu udah lepas tanggung jawab ya. Karena tanggung jawab atau penyerahan barang itu sudah lepas ketika ada ship, ada masuk ke kurir, masuk ke angkutan. Berarti barang dalam perjalanan kalau rusak, itu kerugian siapa? Konsumen, pembeli. Karena barang itu sudah jadi milik pembeli sejak barang sudah masuk di kurir, angkutan, atau ship. Jelas ya? Itu FOB shipping point. Berarti kalau kita dapat info, oh ada barang masih dalam perjalanan 1 juta, nggak usah dicatat. Kalau itu shipping point, kan nggak dicatat. Saya nggak tahu kayak so apapun itu pakai apa. Ingat kalau Anda jualan barang, Anda kasih ke itu yang kalau rusak atau hilang siapa yang nanggung? Kurir, bukan penjual ya. Kurir ya. Berarti apa? Shipping atau destination? Shipping udah. Artinya kalau rusak kan kita nggak ngakuin kerugian lagi kan? Ya. Yang klaim penjual ya. Ya berarti itu sebenarnya sudah lepas sebenarnya dari tanggung jawab. Oke. Sebaliknya kalau destination apa?
Barang masih jadi milik penjual selama belum dipegang oleh pembeli. Jadi kalau masih dalam perjalanan rusak, hilang, kebakar, tanggung jawab penjual, kerugian penjual. Jadi nggak ada di fisik kita karena di perjalanan, tapi harus kita catat. Karena destination point. Destination itu macam-macam ya. Pelabuhan bisa, apa? Bandar udara bisa. Bahkan kalau mau ekstrim ya, gudang bisa. Jadi destination bukan hanya sampai di Tanjung Perak, bukan hanya sampai di Juanda, sampai di rumput. Ya tergantung perjanjian sih. Atau sampai di hatimu, gitu kan? You are my destiny. Jadi destination itu dalam praktek, saudara-saudara, receh banget ya. Dalam praktek itu bisa tergantung kontrak. Selama ini yang Anda pelajari pasti hanya kota kan, sampai di pelabuhan Surabaya. Oh itu miliknya pembeli, udah enggak. Bisa jadi sampai Surabaya tapi masih ada angkutan ke gudang di rumput. Jadi apa? Jadi prakteknya kayak gitu. Tapi asumsi kita berarti apa? Destination point itu adalah kota ya. Nggak usah bikin macam-macam. Oke, shipping dan destination ada masalah. Kalau shipping point yang jadi pemilik barang adalah pembeli. Okay. Kalau destination point selama masih dalam perjalanan itu milik penjual. Okay. Yang kedua terkait barang secara fisik ini adalah barang konsinyasi yang titipan tadi. Saya punya toko nggak punya barang, Anda punya barangnya, titip di saya. Ya kan? Titip di saya. Berarti itu fisik di saya tapi bukan barang saya, itu tetap barangnya apa? Seller ini maksudnya yang nitip, bukan yang punya gudang. Bapak yang jual pupuk itu barang dia, walaupun ada di kantin saya. Jadi nggak boleh dicatat sebagai inventory kita. Sales with repurchase. Sales with repurchase. Maksudnya apa? Jual tapi beli lagi. Ada ya? Ada. Apa contohnya? Jual tapi beli lagi. Nggak niat lah. Ada nggak yang real? Saham, kita ngomong inventory. Inventory itu berarti barang dagangan kita. Kita jual tapi nanti kita beli lagi. Ada ya? Nah, saudara-saudara, ini memang nggak umum. Sales with repurchase itu sebenarnya mirip kayak, aku pinjam duit dong. Terus kan minta jaminan dari saya. Jaminannya apa? Jaminan yang saya kasih apa? Inventory saya. Berarti sebenarnya repurchase itu berarti kondisi ketika saya apa? Kondisi ketika apa? Kembaliin duit kan? Iya enggak? Jadi saya pinjam duit dong. Jaminannya mana? Ini inventory saya. Nah besok ketika saya kembaliin kan inventory balik. Itu kan sama dengan apa? Repurchase. Jadi sales with repurchase itu memang nggak umum. Tapi itu sebenarnya adalah pinjam duit, jaminannya inventory. Berarti siapa pemilik barang? Seller di sini siapa? Yang pinjam duit atau yang punya duit? Yang disebut seller di sini. Pokoknya yang punya barang katanya itu seller. Seller ini yang pinjam duit atau yang punya duit? Yang pinjam. Jadi walaupun barang itu ada di gudang teman kita ini karena saya jadikan jaminan, itu tetap saya catat sebagai inventory. Okay. Sales with rights of return. Jual barang, tapi di situ ada hak untuk return. Anda kalau jadi penjual pasti menghindari transaksi kayak gitu. Anda nggak pengen barang Anda jual, tapi pembeli punya hak untuk retur. Betul ya, masuk akal ya? Tapi ada loh transaksi kayak gitu. Apa contohnya? Sekarang sih, zaman digital udah agak jarang ya. Buku contohnya, buku sudah banyak buku. Tapi kalau saya penerbit, terbitkan buku, nggak bisa dijamin buku itu jadi bestseller. Saya jualnya saya taruh di mana? Gramedia, toko buku. Saya penerbit Gramedia dan toko buku Gramedia itu dua yang berbeda loh.
Dua entitas berbeda. Saya penerbit, saya taruh di toko buku, yakin nggak itu terjual habis? Kan nggak. Lah kalau nggak terjual habis, masa si toko buku nggak boleh balikin? Transaksi kayak gitu itu yang disebut sales with rights of return. Pertanyaannya, di sini ditulis buyer ya. Kenapa bisa kalau kasus tadi penerbit taruh buku di toko buku, kok yang ngakuin toko bukunya? Kan masih ada kemungkinan balik. Kenapa toko buku yang bisa jadi balik loh? Kalau bestseller oke lah, terjual semua. Kenapa kira-kira buyer yang harus ngakuin? Berarti saya toko buku sudah nggak nyatat. Saya penerbit sudah nggak nyatat, toko buku yang nyatat. Kenapa? Padahal kan ada hak untuk mengembalikan. Di situ ada kata-kata selama si penjual maupun pembeli bisa mengestimasi vendornya berapa. Oh, buku kayak gini biasanya kejual hanya 80%, Pak. Berarti kalau saya jual buku anggap aja 100 juta nilainya, 80 juta itu sudah diakui sama toko buku sebagai inventory dia. Kenapa? Karena menurut pengalaman buku kayak gitu lakunya berapa? 80%. Tapi kalau itu buku baru yang belum pernah ada pengalaman sebelumnya menjual buku kayak gitu, gimana? Itu bukunya siapa? Penerbit atau toko buku? Penjual atau pembeli? Nggak ada pengalaman, nggak bisa diestimasi. Ini kan kalau bisa diestimasi. Kalau nggak bisa diestimasi, coba buka akuntansi. Punyanya toko buku atau penerbit? Ya tetap penerbit loh. Karena belum ketahuan ya. Nggak bisa diestimasi, berarti nggak boleh bayar kan? If you cannot estimate, berarti harusnya di sini ganti apa? Seller. Ya kan? Berarti kalau tadi jual 100, estimasi terjualnya 80%, berarti 80 jutanya itu bayar penerbit, 20 jutanya penerbit. Tapi kalau itu memang dianggap 100 juta bisa terjual semua, ya sudah, itu udah lepas inventory. Tapi kalau itu tidak bisa diestimasi berapa yang kejual, 100 juta masih di benar. Kalau dulu ada, dulu legend apa, CD ya, compact disc dan semacamnya, itu nggak mesti laku kan, harus kembali ke apa, perusahaan rekaman. Makanya saya bilang buku atau yang kayak gitu sebenarnya sudah jarang ya, sudah jarang. Oke, itu kita bahas yang soal fisik. Ada pertanyaan? Kita selesaikan yang ini lalu kita break ya. Tadi yang free on board ya, shipping dan destination. Jangan lihat jawaban ini ya, tapi coba di belakang ada jawabannya. Tapi coba lihat, dilihat mana inventory kita. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan lihat slide berikutnya. Nomor 1, saya jual inventory. Ya. Termsnya shipping point. 31, jadi di 31 Desember saya mau catat berapa sih inventory saya. Ternyata ada barang di perjalanan 100 juta. Shipping point. Milik siapa itu? Penjual atau pembeli? Shipping point. Pembeli. Berarti nggak masuk di kita dong. Kita itu dari sisi ABC loh ya. Jadi ABC nggak nyata. Nomor 1. Nomor 2. Beli. Shipping point. Sampai 31 Desember masih di perjalanan. Berarti sudah jadi milik ABC enggak? Sudah ya. Berarti yang nomor 2 masuk. Berapa nilainya? 90. Kalau 1 enggak. Nomor 3, jual inventory. ABC jual inventory. Destination. Sampai 31 masih di perjalanan. Berarti 3 masih apa? Masih punya ABC. Berarti 2 dan 3. Oke, 2 dan 3 punya ABC. 4, beli inventory. Destination. Beli loh ya, destination. Berarti ini masih punya DHI ya. Berarti cuma 23 sejauh ini. Inventory di gudang 200 juta. Berarti 235 ya. Betul? Itulah inventory kita. Sisanya yang nomor 1 tadi. Kenapa punyanya XYZ? Karena kita menjual
ya. Kita menjual lalu kita menjual shipping point berarti sudah punya XYZ, betul ya? Betul kan? Nomor 4, kenapa punya GHI? Kita beli dari GHI tapi destination berarti dalam perjalanan masih punyanya GHI. Jadi kita cuma punya 2 dan 3 plus konsinyasi tadi sudah saya sampaikan. Yang punya toko namanya consignor, ya. Yang punya toko namanya consignee, yang punya barang namanya consignor. Saya kantin consignee, Anda yang punya kerupuk consignor. Sales with repurchase tadi juga sudah saya katakan, ini sebenarnya transaksi parkir, hanya pinjam duit tapi inventory jadi jaminan. Ya. Sales with rights of return, tingkat pengembaliannya cukup tinggi. Yang ngakuin ya tergantung ya, bisa diestimasi atau masing-masing ada. PT ABC jual inventory 100, harga pokok 80. Tren selama beberapa tahun ada retur 5% dari penyerahan. Harga barang 100, harga pokok 80. Ya. Harga barang 100, kalau tidak ada 5% ini berarti AR to sell 1 juta. Betul ya? Kalau tidak ada 5% ini AR to sell 100 juta. Tapi ada informasi, biasanya ada pengembalian 5% loh. Ya berarti sales revenue kita berkurang 5. Ini namanya refund liability. Kita cadangkan hutang kalau kita harus ngembaliin. Ya. COGS. COGS-nya harusnya COGS to inventory berapa? 80. Harusnya. Kalau tidak ada 5% ini berarti COGS to inventory 80. Tapi karena ada 5%, 5% kali 80, itu namanya inventory strip refund. Ya. Jadi seakan-akan masih ada inventory kita, walaupun sudah kita lepas ya, kita ABC sudah jual, tapi karena ada pengembalian 5% berdasarkan pengalaman tahun-tahun lalu, ini masih kita tahan. Fisiknya sudah kita lepas, tapi kita mencadangkan, ya, cadangkan inventory refund 4. Tahun ini 3A, 3B. Nah, bagaimana kalau ternyata beneran, ya, beneran ada 5% yang dikembalikan? Beneran XYZ-nya balikin 5% barang. Terus jurnalnya ABC gimana? Yang atas berarti refund liability di debit berapa? Kreditnya apa? Kalau beneran ternyata barang 5% itu balik, jurnalnya ABC apa? Refund liability di debit 5 juta, kreditnya apa? Kok inventory? Inventory baru yang bawah, yang atas ini loh. Sales Anda taruh di kredit, nambahlah. Padahal barangnya balik loh. Ayo, coba di logika. Barang 5% itu beneran balik. Ini enggak, ini masih diestimasi. Ternyata beneran balik. Berapa hari berikutnya, berapa tahun berikutnya, berapa bulan berikutnya balik 5%. Berarti yang ini kan di debit 5 juta. Kredit 5 juta itu apa? Ya AR toh. Iya enggak? Pelanggan kita enggak perlu bayar 100 ke kita, betul? Dia hanya bayar 95, berarti kan AR-nya berkurang. Jadi gimana jurnalnya kalau barang balik? Refund liability to AR sebesar 5 juta. Kalau yang bawah, ini kan 2 jurnal nih perpejual. Kalau yang bawah, debit inventory. Inventory refund lagi, berarti double nanti. Yang balik kan inventory beneran kan? Berarti inventory debit berapa? 4 juta.
5% dari 80 kan 4 juta. Inventory debit 4 juta. Kreditnya apa? Inventory refund dihapus. COGS gak usah diapa-apain. COGS kan sudah net off 5% ya. COGS ini kan sudah 95% kan ini. Jangan COGS lagi. Kalau Anda debit inventory refund lagi, seakan-akan inventory refund nambah. Padahal kan inventory refund habis di kredit. Yang balik ke kita apa? Inventory. Berapa tadi? 4 juta. Inventory, itu inventory refund 4 juta. Kalau barangnya benar-benar balik. Kalau nggak balik, semua kejual sama toko yang tempat. Toko semua. Karena kalau barangnya balik sudah ya, ada pertanyaan ya. Bagaimana kalau barangnya nggak balik, artinya kejual semua. Berarti kan estimasi saya 5% itu terlalu overthinking gitu ya, terlalu takut. Ternyata kejual semua kok Pak. Pasti refund liability saya, jadi pasti dong, kan sudah nggak ada liability. AR saya kredit juga, nanti berkurang. Dengan kepastian bahwa barang semua kejual, berarti sales yang 95 terlalu kecil kan. Harusnya salesnya bertambah. Berarti jurnalnya apa? Refund liability di debit, kreditnya sales. Berarti total sales kebetulan 100. Ya enggak? Kejual semua. Kalau yang bawah, inventory refund pasti kita kredit. Pasti. Ada inventory balik enggak? Kan nggak ada. Berarti nggak boleh inventory kita debit. Apa yang kita debit? Kenyataannya barang kan terjual semua, berarti harga pokok barang terjual itu harusnya 100% kan? Padahal di sini hanya 76. Berarti jurnalnya apa? Inventory to COGS to inventory refund 4 juta. Itu kalau barangnya semua kejual. Nah kalau ini, kenapa no entry? Kita dari ABC loh ya, kenapa no entry? Kalau no entry itu berarti barang secara fisik udah ke XYZ, tapi nggak di jurnal sama ABC, berarti masih jadi miliknya ABC. Kenapa? Kata kuncinya yang mana? Ini kata kuncinya. Apa? Nggak bisa diestimasi. Tingkat pengembalian itu selalu besar, tapi nggak bisa diestimasi. Kalau nggak bisa diestimasi, tadi berarti miliknya siapa? Kalau cannot estimate berarti masih miliknya ABC kan? Istirahat dulu deh. Jam 6 lewat 5. 10 menit ya, jam 6 lewat 5 masuk lagi.